Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, kita pada saat ini memasuki pada pertemuan kedua setelah kita melakukan ta'aruf, kontrak belajar, dan memberikan RPS dan lain-lain, sehingga kita masuk kepada pertemuan kedua, yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk itu di sini kita pertama langkah-langkah ini kita lakukan dan kita sekarang pertemuan ini kita buka dengan pembacaan bersama-sama, yaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. Di dalam pertemuan kedua ini yang membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di sini kita pertama, ayo kita masing-masing kita saya berikan waktu untuk menjawab hal-hal terkait bagaimana keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini bisa kita betul-betul memahami. Jadi kita lihat bagaimana kita mengajar atau dosen mengajar atau guru-guru mengajar. Kita lihat dulu. Yang pertama, apakah mereka tidak membuka dan menutup pelajaran karena lupa? Atau yang kedua, apakah karena tidak ada waktu, atau karena tidak mampu, atau memang tidak mau dan tidak tahu, atau tidak mau dan tidak tahu itu. Saya berikan waktu terlebih dahulu 5 menit untuk menjawab, dan setelah itu kita sampaikan apa hal-hal yang kita peroleh dari jawaban itu. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan tentang keterampilan membuka kegiatan pelajaran. Kelompok 2 mendiskusikan keterampilan menutup kegiatan pembelajaran. Saya berikan kepada ketua kelas untuk membentuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 karena mahasiswanya ini terdiri dari 40, kelompok 1 20 orang, kelompok 2 yaitu 20 orang juga. Dipersilahkan untuk ketua kelompok membagikan kelompok dan menyampaikan materi diskusi tentang keterampilan membuka kegiatan, dan kelompok 2 diskusi materi diskusinya adalah keterampilan menutup kegiatan pelajaran. Terima kasih atas adik-adik mahasiswa yang telah mendiskusikan dalam waktu 45 menit, sehingga apa yang telah didiskusikan dari masing-masing kelompok saya berikan terlebih dahulu. Masing-masing kelompok itu apa yang diperoleh, apa yang materi-materi yang didiskusikan terkait dengan pembentukan, dan dalam kelompok 1 dalam materi keterampilan membuka kegiatan pelajaran, dan kelompok 2 saya berikan waktu 10 menit masing-masing ke ketua kelompok. Dipersilakan. Pertama saya berikan waktu terlebih dahulu kelompok 1. Dipersilakan waktu 10 menit. Terima kasih telah mendiskusikan, telah menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Saya berikan waktu sama, yaitu 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih atas 2 kelompok yang telah mempresentasikan. Sekarang coba kita perhatikan. Coba perhatikan bagaimana hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2
dari sisi teori sebagaimana saya rangkum di dalam pembahasan kali ini. Apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka kegiatan pelajaran? Jadi tadi sudah dibahas oleh teman-teman siswa kelompok 1, hal ini tentang keterampilan membuka kegiatan pelajaran, dan nanti akan dibahas pula tentang keterampilan menutup pelajaran yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Ini secara teori. Kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan untuk menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Ini adalah bagaimana yang dimaksud dengan keterampilan membuka. Dan metode membuka pelajaran itu ada 6, yaitu singkat, padat, jelas, tidak diulang-ulang atau berbelit-belit, menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami anak, dan selanjutnya disertai contoh atau ilustrasi sepenuhnya. Jadi adik-adik mahasiswa itu harus menunjukkan sehingga mudah, dan seterusnya. Yang terakhir itu yang keenam adalah mengikat perhatian anak. Jadi setidaknya itu akan ada kata kunci yang bisa menjadi sebuah hal yang bisa mengikat anak. Selanjutnya yaitu terkait dengan cara membukanya. Cara membuka pelajaran itu yang pertama menarik, termotivasi, memberi acuan, kegiatan mempunyai topik dan dikuasai, dan menanggapi situasi kelas. Artinya perhatikan situasi kelas itu dan kita tanggapi dengan baik. Selanjutnya yaitu menarik perhatian siswa. Jadi dalam menarik perhatian siswa ini menggunakan alat bantu, dan yang terakhir variasi dalam interaksi dengan siswa dan memberikan motivasi. Apa yang dimaksud dengan memberikan motivasi itu? Langkah-langkahnya bagaimana? Ini bersemangat dan antusias dan seterusnya. Selanjutnya yaitu memberi acuan sebagaimana dijelaskan tadi dan mengaitkan pelajaran ini yang dimaksudkan. Selanjutnya ini yang didiskusikan oleh kelompok 2 terkait dengan keterampilan menutup kegiatan. Apa yang dimaksud dengan menutup kegiatan tersebut? Yang dimaksud dengan menutup kegiatan yaitu pelajaran tidak saja pada akhir jam pelajaran, tetapi juga pada akhir setiap pangkal kegiatan dari awal, inti, dan pelajar. Jadi mengkaitkan semua dengan dengan 3 tujuan ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menutup ini, dan cara mengevaluasi saat menutup, dan cara memberikan dorongan psikologis sosial, langkah-langkahnya yang itu adalah hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi. Untuk itu ada beberapa hal yang memang berbeda materi atau pemahaman adik-adik mahasiswa tadi, bagaimana di dalam pembukaan dan menutup. Untuk itu saya berikan diskusi atau membuka pertanyaan, dan nanti akan disimpulkan bagaimana pertanyaan dengan sebuah materi yang telah diberikan. Dipersilahkan untuk bertanya, memberikan tanggapan terkait dengan apa yang saya sampaikan atau ketidaksamaan dalam materi dan langkah atau sesuatu yang dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Dipersilahkan untuk kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih semuanya. Kita simpulkan bersama, yaitu di dalam menutup dan membuka suatu pelajaran memerlukan kompetensi dan skill bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang terakhir kali kita tanda tangani presensi daftar hadir, dipersilakan, dan kita tutup dengan pembacaan
doa. Nah, untuk itu kita tutup dengan pembacaan doa di dalam surah Fatihah. Kita tutup dengan pembacaan surah Fatihah itu. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.